Yo, halo. Kali ini ada konsol game dari Anbernic lagi. Tapi yang ini modelnya flip atau lipat. Ya, ini dia Anbernic RG35XX-SP. Wah, jarang-jarang ya Anbernic ngeluarin seri model lipatnya. Dan kalau lihat dari modelnya ini, harusnya bakalan lebih kerasa nostalgianya. Oke, nggak usah makin dilama-lamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapat microSD yang berkapasitas 128 GB. Terus ada konsol gamenya, wih kotak banget ya. Ditaruh dulu. Seperti biasa, dikasih tempered glass dan tisu pembersihnya. Ada kertas panduan yang berbahasa Inggris sama Cina. Setiap seri harusnya sih dibaca ya, soalnya kadang beda-beda. Terus ada kotak yang pasti isinya adalah kabel data, USB-A to Type-C. Udah, nggak ada apa-apa lagi, jadi cuma itu aja isi box dari Anbernic RG35XX-SP. Lanjut, cek unitnya. Nah, ini dia penampakannya. Warnanya biru, agak transparan gitu, jadi bisa intip dalemannya. Maksudnya komponen dalamnya nih. Selain warna ini, ada juga yang warna hitam transparan, grey, dan silver. Untuk harganya itu mulai dari 75 US dollar atau sekitar 1,2 jutaan rupiah. By the way, unit ini saya dapat dari Match DIY, toko online game retro handheld dari Cina. Kalau minat bisa cek linknya di deskripsi ya. Lanjut, di bagian sini kosong ya, nggak ada apa-apa, polos aja. Di sisi kanannya ada lampu indikator, tombol power, dan reset. Di sisi bawahnya, ini ada lubang jack audio, slot microSD yang internal, udah kepasang nih dari bawaannya, dengan kapasitas 64 GB. Yang ini ada mereknya ya, dari Kioxia Xperia, gitu kali ya bacanya. Nah, kalau yang ini slot buat microSD eksternal yang dapat di awal tadi. Langsung pasang aja. Lanjut, di sisi kirinya ada tombol buat pengatur volume. Di sisi atasnya ada tombol L1, R1, L2, R2. Terus lubang USB Type-C dan mini HDMI. Untuk di bagian belakangnya kelihatan ada baterainya, tapi dibaut gitu ya tutupnya. Dan di sini ada keterangannya baterai LiPo 3300 mAh. Dengan input 5 volt 1,5 ampere. Nah, kalau dibuka, tampilannya bakal kayak gini. Di sini ada layar ukuran 3,5 inch. Di bawahnya ada tombol-tombol, D-pad, XYAB, Start Select, dan menu. Oh iya, lubang speakernya di sini ya. Tuh, speakernya kelihatan juga. By the way, engselnya ada dua, yang satu gede, ada jalur fleksibelnya, dan yang satunya kecil. Kerasanya sih masih cukup solid, dan untuk posisinya ini masih bisa bebas gitu ya. Nah, kenapa di awal saya bilang bakal lebih kerasa nostalgianya? Karena bentuknya ini mirip sama Game Boy Advance SP, tapi tentunya yang ini lebih canggih ya. By the way, cakep juga sih buat yang warna birunya ini. Dia bahannya plastik ya, lumayan tebal, dan finishingnya doff. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Anbernic RG35XX-SP. Wah, tumben nih tampilan Anbernic menarik. Ikonnya dibikin gede-gede gitu ya. Di sini ada jam, indikator SD card, level volume, dan baterainya, tapi nggak ada presentasinya. Nah, untuk gamenya itu ada di dua menu ini, yaitu Game Rooms dan RA Game. Terus kalau pilih salah satu dari itu, nanti ada dua pilihan lagi, yaitu microSD 01 atau 02. Karena tadi slot microSD-nya ada dua kan, jadi bisa simpen file gamenya di internal atau eksternal. Dan dari bawaannya ini udah ada gamenya ya, banyak banget. Oke, kalau gitu nggak usah pakai lama, langsung gas main game.
Untuk game yang bisa dimainin di Anbernic RG35XX SP ini cukup banyak, dari NES, keluarga Game Boy, PS1, Dreamcast, bahkan bisa sampai PSP. Nah, performa main game dengan settingan bawaannya, untuk kategori konsol yang ringan macam Sega, Super NES, Game Boy Advance itu bisa lancar. Bahkan untuk PS1 sampai Dreamcast rasanya masih lancar juga kalau menurut saya. Tapi untuk PSP ini baru kerasa kewalahan. Kalau gamenya yang simple-simple aja mungkin masih cukup bisa dimainin. Tapi kalau udah sekelas game macam God of War ini udah frame drop. Kurang nyaman ya, jadi pilih-pilih game juga lah. Oh iya, sebenarnya udah ada custom firmware-nya, tapi banyak info kalau belum cukup maksimal, masih ada masalah. Karena CFW-nya itu sebenarnya bukan khusus buat RG35XX SP, jadi masih mending nunggu dulu aja di firmware bawaannya ini. Terus karena keterbatasan tombol juga, jadinya ribet ya kalau ada game yang butuh D-pad dan analog. Walaupun masih bisa kok pakai gamepad eksternal, pakai koneksi Bluetooth-nya nih. Jadi masih bisa kan dimainin, cuma jatuhnya malah ribet pakai tambahan kayak gini. Nah, kalau misalnya layarnya nih masih kurang lebar, ada fitur display out-nya lewat lubang mini HDMI-nya nih. Jadi bisa disambungin ke TV ataupun monitor, sambil disambungin ke gamepad eksternal. Untuk base emulator yang dipakai ini rata-rata RetroArch, jadi banyak hal yang bisa kita setting atau sesuaikan lagi, lebih fleksibel ya. Tapi kalau mainnya lewat menu Game Rooms itu kayak punya menu sendiri yang lebih simple. Tapi dalam segi performanya sih saya rasa nggak beda jauh. Nah, kalau misalnya dalam keadaan nyala terus layarnya ditutup, itu bakalan ke mode sleep. Dan kalau lagi main game terus ditutup, dia bakalan auto save dulu, baru sleep. Jadi pas dibuka itu langsung bisa lanjut main gamenya dengan progres terakhir. Untuk performa sistemnya ini buat mulai dan keluar dari aplikasi atau game itu tergolong agak lambat ya. Jadi kurang satset nih. Secara speknya ini mirip sama Anbernic RG35XXH yang sebelumnya pernah saya bahas. Sistemnya juga masih sama, pakai base Linux, tapi dari segi jumlah emulatornya beda nih. Mungkin menyesuaikan juga ya dengan bentuk yang flip dan tombol lebih simpel. Oh iya, untuk tombolnya ini dia clicky banget, agak keras sih, tapi pas main masih oke lah. Terus seperti biasa, tombol L2 R2 yang model nyamping gini, saya kurang begitu nyaman. Tapi dia udah punya penggetar ya. Maksudnya bisa getar itu loh kalau pas main game. By the way, untuk bagian sekitar tombolnya ini dibikin agak rendah, kayak dicekungin gitu. Dan layarnya juga agak masuk ke dalam. Ini biar aman ya kalau posisi ketutup. Dan kasih ruang buat pakai tempered glass juga. Untuk kualitas layarnya ini udah oke, bagus seperti biasa dari warna dan sudut pandangnya. Dia juga pakai aspek rasio 4:3, jadi format yang umum buat game-game retro. Terus brightness-nya itu dikasih 5 level. Tapi yang paling gelap dan terangnya menurut saya masih kurang sih. Untuk temanya kayak icon dan wallpaper ini masih bisa diganti ya. Bawaannya cukup banyak, cuma nggak banyak yang oke kelihatannya. Untuk fitur kayak pencarian, favorit, atau history ini udah ada. Bahkan ada tambahan fitur lain, kayak buat nonton video, baca e-book, dan dengerin musik. Untuk keluaran suara speakernya ini kenceng, tapi dengan kualitas yang biasa aja kalau menurut saya. Oh iya, untuk baterainya ini tergolong masih cukup hemat, bisa tahan sekitar 6-7 jam, dan ngecharge-nya itu sekitar 3 jam. Menurut saya, Anbernic RG35XX SP ini cocok buat yang pengen ngerasain lagi main di Game Boy Advance SP. Tapi dengan kondisi baru, performa atau spek yang lebih tinggi, bisa mainin lebih banyak game dan banyak fiturnya juga. Ya masih oke sih menurut saya, walaupun ada yang nanggung-nanggungnya juga, dan harganya lebih mahal. Tapi kan banyak hal baru yang didapat dengan desain model yang tetap bikin nostalgia. Oke, jadi itulah konsol game retro handheld flip mirip Game Boy Advance SP, yaitu Anbernic RG35XX SP. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.